Selamat pagi, rekan-rekan guru yang mengikuti pelatihan Sekolah Penggerak. Baiklah, kita akan memulai pelatihan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing supaya diberi kemudahan dan kelancaran selama materi disampaikan. Berdoa dimulai. Amin. Nah, pagi ini kita akan belajar bersama materi pengajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah, saya akan share screen dulu ya. Oke, saya akan share screen. Ya, materi kita pada pagi hari ini yaitu pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang mungkin juga Bapak Ibu bisa bergantian untuk menjawab. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami atau pernah melihat bahwa ada peserta didik di satuan pendidikan Bapak Ibu mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya, dan mengapa hal itu terjadi? Ya, mungkin siapa yang terlebih dahulu akan memulai sharing atau berbagi pengalaman kepada kita yang ada di tempat ini? Ya, Ibu Yani bisa dipersilahkan untuk memulainya. Oke, kita sudah mendengar dari Ibu Yani ya. Ternyata Ibu Yani mengalami kesulitan, ada anak-anak yang sudah diajar terus-menerus tapi mereka tidak paham-paham. Mungkin yang lainnya juga bisa berbagi pengalaman atau juga menimpali apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Yani. Ibu Sri, ya Ibu Sri boleh menyampaikan juga. Ternyata Ibu Sri juga mengalami hal yang sama ya dengan Ibu Yani. Jadi mengalami kesulitan anak-anaknya walaupun saya diajar, tetap aja mereka nggak bisa. Ternyata Ibu Yani dan Ibu Sri juga punya pengalaman yang sama. Bagaimana dengan yang lain mungkin juga bisa berbagi pengalaman. Ya, Ibu Taufik. Ya, sama juga ya. Ternyata kita semua di sini ini pernah mengalaminya ya. Kita bertanya-tanya apa yang menjadi penyebab. Sampai mungkin juga tadi saya dengar Ibu Taufik menyampaikan sampai merasa sebagai guru ini kok tidak berhasil. Ya. Nah, sebetulnya ada banyak faktor masalah. Namun salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian yang Bapak Ibu alami, di sini adalah level atau tingkat capaian ataupun kemampuan dari peserta didik tersebut yang memang belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Nah, pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan itu seperti apa sih? Nah, disampaikan bahwa yang tepat, yang sesuai dengan tingkat kemampuan itu adalah pendekatan belajar yang mengacu kepada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik yang seringkali disebut juga dengan teaching at the right level. Pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas, tetapi disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Kita sudah mengikuti materi yang ada sebelumnya ya mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di situ memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran. Dan kita juga ingat bahwa kurikulum penggerak ini berpusat dan pada peserta didik. Nah, mungkin bisa dari Ibu Bapak ini yang menyampaikan pengalaman ya. Tadi karena kita lihat di sini disampaikan bahwa pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Mungkin bisa berbagi di kelas Ibu Bapak seperti apa atau di sekolah Bapak Ibu seperti apa? Ya, Ibu Yani bisa menyampaikan. Oke, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Yani, Yani menyampaikan bahwa ternyata di sekolah Ibu sudah melakukan ya, sekalipun tidak tahu, tidak memahami bahwa sebenarnya itulah kurikulum penggerak. Tidak berdasarkan dari
tingkatan kelas ya Bu, tapi berdasarkan kepada fase. Jadi di kelasnya Ibu Yani itu ada anak kelas 5, ada anak kelas 6, kelas 7, tapi fasenya sama. Oke, ya bagus sekali ya sharingnya dari Ibu Yani. Mungkin dari Ibu yang lain mau berbagi pengalaman juga seperti Ibu Yani. Ya, Ibu Sri bisa juga menyampaikan. Ternyata di tempatnya Ibu Sri juga melakukan hal yang sama ya, sama seperti sharingnya Ibu Yani, tidak tahu bahwa sebenarnya itu sudah tepat sesuai dengan kurikulum penggerak. Ya, saya melihat Ibu Yani dan Ibu Sri hebat sekali ya, bisa berbagi pengalaman. Mungkin yang lainnya juga, ya Ibu Taufik bisa menyampaikan juga sharingnya. Oh, di tempatnya Ibu Taufik selama ini masih mengacu pada tingkatan kelas ya Bu. Jadi di situ ada anak-anak dengan fase 1, fase A, dan yang fase B seperti itu. Dan baru sekarang ini Ibu Taufik memahami bahwa ternyata pendekatan pembelajaran itu tidak mengacu pada tingkatan kelas. Oke, kita akan lanjutkan ya supaya nanti kita semakin paham apa yang dimaksud dengan pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Nah, tadi disampaikan bahwa peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Nah, setiap fase atau tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai, dan itu mengacu kepada capaian pembelajaran yang disesuaikan. Ingat ya Ibu, Bapak yang di tempat ini kita tetap harus ingat bahwa tujuan dari kurikulum penggerak adalah berpusat kepada kebutuhan dari peserta didik. Yang perlu diperhatikan yaitu karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didik. Nah, kalau misalkan dari hasil belajar yang ditentukan itu, hasil evaluasinya bahwa peserta didik belum mencapai capaian pembelajaran di fase itu, maka akan diberikan pendampingan untuk bisa mencapai capaian pembelajaran tersebut. Nah, pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan ini, Bapak Ibu bisa nantinya lihat bahwa itu juga sudah dilakukan di tempat-tempat yang lainnya, di negara-negara yang lainnya. Nah, sekarang kita akan melihat mengenai tahapan. Nah, tahapan untuk kita tahu mulainya dari mana. Kalau tadi kita sudah tahu bahwa peserta didik itu ada yang mereka mengalami kesulitan. Nah, sekarang kita tahu yang betul itu seperti apa. Ya, dimulai dengan asesmen ya. Asesmen itu apa sih? Asesmen itu adalah suatu alat ukur yang dipakai untuk kita mengetahui tahap pertama dari kebutuhan peserta didik. Asesmen ini biasanya disebut dengan asesmen diagnostik ya. Yang di situ yang perlu dilakukan yaitu apa? Mengenali potensinya, karakteristiknya, kebutuhan tahap perkembangan peserta didik, tahap capaian pembelajaran anak, dan lain-lain. Nah, sampai di sini terlebih dahulu, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah melakukan asesmen ini di sekolah Ibu, Bapak, atau mungkin dengan cara yang lain, bisa sharing di tempat ini. Ya, Ibu Sri bisa menyampaikan sharingnya. Ibu Sri melakukan asesmen tahap perkembangan ya, untuk mengetahui dari anak-anak ya. Jadi dari usia 2-3 tahun seperti itu ya Bu ya. Ya oke, tahap perkembangan yang kemudian dipakai untuk menjadi alat ukur ya Bu, menjadi asesmen. Mungkin yang lainnya bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri. Ya Ibu Yani bisa menyampaikan juga hal yang sama mungkin. Ya, oke. Kita mendengar di Ibu Yanik ini melakukan asesmen diagnostik ya Bu ya. Jadi di situ ada asesmen kognitif, ada non kognitif dan tahap perkembangan. Yang lain mungkin? Atau mungkin ada yang masih belum memahami mengenai tahap asesmen diagnostik? Oke, kalau sudah kita akan mengarah ya, setelah tahapan asesmen kita lakukan, kita akan bergerak kepada tahapan perencanaan. Nah, tahapan perencanaan ini adalah apa? Berdasarkan hasil identifikasi potensi, karakteristik, tingkat capaian, kemampuan yang kita sudah lakukan di data asesmen tersebut.
Nah, perencanaan ini juga termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkatan yang sama. Ingat ya Bu, tadi kita sudah belajar bersama-sama bahwa tidak berdasarkan tingkatan kelas, tapi tingkatan yang sama di dalam fase yang sama. Setelah itu kita akan melakukan penyusunan pembelajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkatan tersebut dengan mengingat bahwa peserta didik sebagai pusat utama pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, setelah kita sampai di perencanaan, kita akan sampai ke pembelajaran. Nah, selama proses pembelajaran ini perlu dibuat adanya asesmen-asesmen berkala untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan, kemajuan selama pembelajaran, yang itu biasanya disebut dengan asesmen formatif, jadi selama proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan asesmen sumatif itu sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran. Juga diperlukan untuk membantu pendidik merancang proyek berikutnya. Ya, mungkin untuk materi ini asesmen formatif dan sumatif nanti kita akan bahas itu di hari-hari ke depan ya. Nanti Ibu Bapak akan lebih paham mengenai kedua hal tersebut. Ya, saya akan melanjutkan materi ini. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, mari kita akan diskusikan. Bagaimana menerapkan pendekatan pengajaran ini? Apa hal pertama yang harus kita lakukan? Mari coba Bapak Ibu bisa menyampaikan kira-kira apa hal pertama yang harus kita lakukan. Ya, Ibu Taufik bisa menyampaikan. Ya, sangat hebat sekali, sangat benar yang disampaikan oleh Ibu Taufik ya, yaitu lewat apa? Mengenali anak, mengenali kebutuhan anak ya. Mungkin yang lain juga bisa sampaikan. Ya, Ibu Yani. Ya, Ibu Yani menyampaikan hal yang sama ya. Jadi mengetahui potensi, kebutuhan, karakteristik peserta didik. Ya, betul sekali Ibu Yani yang telah disampaikan itu. Yang lain mungkin juga ada yang menambahkan. Ya, Ibu Sri. Ya, Ibu Sri mengatakan bahwa kita perlu melakukan asesmen kepada anak untuk mengetahuinya. Oke, semua jawaban dari ibu-ibu yang ada di tempat ini semuanya adalah benar. Jadi memang hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus menyesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Nah, ini ada sedikit refleksi ya sejenak ya yang nanti Ibu Bapak akan lakukan atau menjawab pertanyaan yang ada di LMS ya. Nah, mungkin selama ini atau boleh saya tanya, mungkin Bapak Ibu ini ada yang pernah tahu gaya belajar Bapak Ibu itu apa? Visual kah, auditorika, atau kinestetik? Oke ya, jadi hampir dari kita belum terlalu paham ya gaya belajar kita sebagai pendidik. Nah, nanti di LMS tersebut kita akan refleksikan diri kita dan akan terlihat gaya belajar kita. Nah, pernahkah kita nanti itu setelah kita menemukan, terus kita akan melihat peserta didik yang gaya belajarnya itu sama dengan kita. Atau mungkin juga menemukan, oh ternyata ada peserta didik yang punya gaya belajar yang berbeda. Dan bagaimana hasilnya kalau gaya belajarnya sama dengan kita. Semua peserta didik itu unik ya. Jadi kita harus tetap ingat bahwa mereka itu unik. Tidak ada satupun anak yang sama. Anak kembar pun mempunyai DNA yang berbeda. Tentunya masing-masing anak juga harus mempunyai pendekatan yang berbeda pula dalam belajar. Nah, apa yang dikenali terkait peserta didik pun juga beragam. Tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya saja, tapi juga sesuatu yang sifatnya non-kognitif ya, kesejahteraan psikologinya ataupun kognitif. Nah, selamat Anda telah berhasil menyelesaikan materi pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Nah, sampai di sini jangan lupa ada beberapa buah pertanyaan yang perlu dijawab di LMS terkait materi ini. Selamat mengerjakan. Saya stop share dulu. Oke, ya. Tadi kita sudah selesai ya. Nah, saya minta sebelum kita mengakhiri materi ini mungkin ada 1-2 orang yang bisa merefleksikan ya materi kita hari ini. Siapa saja boleh. Ya, Ibu Sri ya mungkin yang memulai dulu ya.
Oke, menurut Ibu Sri bahwa asesmen itu perlu dilakukan di awal sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Dan Ibu Sri menemukan bahwa selama ini Ibu Sri sudah melakukan, tetapi tidak tahu bahwa itu adalah asesmen diagnostik ya. Oke, terima kasih Bu untuk refleksinya. Mungkin satu orang yang bisa menyampaikan refleksinya. Ya, Ibu Yani. Ya, ya, kita dengar ya bersama-sama ya, luar biasa ya. Ibu Yani ini menemukan dari materi pembelajaran capaian pembelajaran ini, Ibu Yani akan membuat profil setiap peserta didik dengan asesmen yang ada, sehingga kemudian bisa mengetahui setiap fase dari anak-anak yang ada. Oke, saya rasa sekian. Kita sudah belajar materi yang ada, tinggal Bapak dan Ibu nanti menyelesaikan LMS yang ada ya untuk materi hari ini. Sebelum kita menutup, saya menyampaikan terlebih dahulu minta maaf kalau mungkin ada materi yang saya sampaikan itu ada yang kurang berkenan ataupun juga mungkin tidak tepat di hati dari Bapak Ibu yang ada. Oh ya, sebelumnya kita akan tutup di dalam doa ya. Mungkin bisa Ibu Sri yang memimpin kita di dalam doa. Amin. Ya. Bagi Bapak Ibu semuanya, kita akan bertemu lagi besok. Hari ini Ibu Bapak menyelesaikan LMS yang ada. Selamat mengerjakan.